Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Salam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang nilai mutlak dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rino Firmansyah. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian nilai mutlak itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, atau jarak antara dua kota tertentu. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, timbullah suatu keistimewaan bahwa jarak ini selalu positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak antara dua tempat lain nilainya tidak pernah negatif. Secara khusus dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu nilainya selalu positif, diberikanlah suatu pengertian yang sering kita namakan sebagai nilai mutlak. Nah, ini secara formal nilai mutlak didefinisikan dengan ini X yang dikurung ini ya, sama dengan X jika X nya itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kemudian ini X yang dikurung ini sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, X yang di dalam kurung itu, X yang di dalam kurung ini, itu namanya nilai mutlak X kalau dibaca ya. Jadi kalau ada X di dalam kurung seperti ini dibaca nilai mutlak X. Nah, sekarang kita membahas contoh dari nilai mutlak itu sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi dari nilai mutlak, yaitu angka mutlak X itu sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Apakah X nya itu lebih besar atau sama dengan 0? Jawabannya, kalau X nya lebih besar tidak, tapi sama dengan 0 ya. Berarti di sini nanti diketahui di definisi, yaitu harga mutlak X itu sama dengan X ya. Berarti harga mutlak 0 itu sama dengan 0 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Harga mutlak 4 lebih besar dari ini kan ya, X nya lebih besar dari 0, berarti nilainya tetap 4. Kemudian ini soal nomor 3, yaitu harga mutlak dari negatif 3 itu sama dengan di definisi yang kedua, yaitu harga mutlak X itu sama dengan negatif X ya, itu jika X nya kurang dari 0. Nah, ini X nya kan kurang dari 0, berarti karena kurang dari 0 maka jawabnya itu harus negatif X. Berarti negatif dari negatif 3, berarti jawabannya 3 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Definisi dari angka mutlak 2x min 4 sama dengan, nah di sini cara menjawabnya itu ada dua. Menggunakan cara definisi ya, yaitu yang pertama menggunakan definisi jika X lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua menggunakan definisi jika X kurang dari 0. Kita tulis nilai X nya yaitu 2x min 4. Nah, kita gunakan definisi yang pertama, 2x min 4 lebih besar dari 0. Maka ya 2x itu lebih besar sama dengan 4. Hasilnya X lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian dari definisi yang kedua, jika X nya itu kurang dari 0 ya, berarti nilai X nya menjadi negatif. Berarti tadi nilai X nya 2x min 4. 2x min 4 nya dinegatifkan menjadi hasilnya yaitu X kurang dari 2. Ya, saya akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh Mas Robi. Nah, ini masuk pada materi persamaan nilai mutlak. Nah, untuk memahami persamaan nilai mutlak, kita itu harus memahami terlebih dahulu tentang definisi nilai mutlak. Nah, itu tadi definisi nilai mutlak sudah dijelaskan sama Mas Robi pada contoh nomor 4 di apa itu definisi nilai mutlak itu tadi. Nah, di sini langsung saja kita menggunakan contoh. Nah, di sini nomor 1, carilah nilai X yang memenuhi persamaan
nilai mutlak X plus 5 sama dengan 12. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus menuliskan dulu definisinya. Tadi kan definisinya yang dijelaskan oleh Mas Robi itu X lebih dari 0 dan juga X lebih dari sama dengan 0 dan juga X kurang dari 0. Nah, di sini kita tuliskan dulu definisinya. Nah, nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan X plus 5. Nah, kita perhatikan ke definisinya. X plus 5 lebih dari 0. Maka X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, untuk yang kedua, negatif X kan dari ini nilai mutlak X plus 5 kurang dari 0, maka X kurang dari negatif 5. Nah, setelah kita menuliskan definisi ini, baru kita akan membuktikannya. Jadi, untuk yang pertama, yaitu X plus 5. Ini pakai rona X plus 5 sama dengan 12. Nah, X sama dengan 7. Kedua ruas kita kurangi dengan 5 supaya di sini hanya tersisa X. Tadi kan di sini dikurangi 5 dia tinggal X, di sini dikurangi 5 dia tinggal 7. Nah, lalu kita buktikan kepada nilai mutlaknya. Sini X plus 5 sama dengan 12. Nah, kita operasikan dengan 12. Nah, nilai dari ruas kiri itu nilai mutlak 12. Berarti untuk yang pertama, definisi pertama ini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk definisi yang kedua, yaitu X kurang dari 0. X kurang dari 0 saya kasih. Nah, untuk X kurang dari 0, nah, di sini kita kan mau menghilangkan negatifnya terlebih dahulu. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Nah, di sini dikalikan negatif, dia jadi positif, tinggal X plus 5. Untuk yang ruas kanan, dia menjadi negatif 12. Nah, setelah itu kita buktikan untuk definisi yang kedua, yaitu X kurang dari 0. Oh, maaf ya sebelumnya. Di sini kita harus apa itu dioperasikan terlebih dahulu sebelum kita buktikan. Nah, di sini kita operasikan terlebih dahulu. Di sini kan masih belum di ruas kirinya, hanya tinggal X saja. Kayak contohnya seperti ini. Nah, supaya di sini itu ruas kirinya tinggal X saja, maka kedua ruas kita kurangi dengan 5, sama seperti yang tadi. Ini 5 plus 5 dikurangi 5 itu 0, tinggal X. Sedangkan negatif 12 di sini dikurangi 5 jadi negatif 17. Nah, di sini kita operasikan bahwa X-nya di sini itu negatif 17 ditambah 5 sama dengan 12. Nah,
di sini kan negatif 12 sama dengan 12. Nah, itu tadi untuk yang X kurang dari 0. Definisi yang kedua itu kan seperti ini. Negatif 12 itu sama itu kan sama kayak gini. Negatif dari negatif 12 itu sama dengan 12. Di sini juga 12. Berarti di sini terbukti. Nah, sekarang masuk contoh yang kedua. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 4X min 1 sama dengan 7. Caranya sama. Kita tulis dulu definisinya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Nah, yang pertama itu 4X min 1. Nah, kita misalkan 4X min 1 itu lebih dari 0. Nah, berarti di sini kan kedua ruas kita tambahkan 1 supaya di sini sisa 4X karena untuk mencari X-nya. Nah, setelah itu maka X lebih dari sama dengan 1/4. Nah, untuk definisi yang X kurang dari 0 itu negatif X-nya itu nilai mutlak yang diketahui, yaitu 4X min 1 kurang dari 0, maka X kurang dari 1/4. Nah, kita buktikan yang pertama, yaitu definisi X lebih dari sama dengan 0. X itu X lebih dari 1/4, yaitu 2. Sekarang definisi untuk yang X kurang dari 0. Sama kayak yang tadi, untuk menghilangkan negatifnya dua ruas kita kalikan negatif. Di sini tinggal 4X min 1 sama dengan negatif 7. Nah, di sini kita operasikan itu kedua ruas kita tambah dengan 1 supaya di sini di ruas kiri hanya sisa 4X. Tapi di sini 4X sama dengan 6. X berarti 6/4. Berarti terbukti bahwa X kurang dari 1/4, yaitu 6/4. Negatif 6/4. Negatif 6 X berarti terbukti ya, X kurang dari 1/4. Di sini negatif 6/4 terbukti. Nah, jangan lupa juga kita tuliskan HP nya. Tadi di sana saya lupa menuliskan HP-nya. Nah, untuk menuliskan HP itu dimulai dari yang terkecil. Meskipun definisi di sini itu lebih kecil daripada yang di bawah, tapi kita tuliskan yang hasilnya di sini itu lebih kecil terlebih dahulu. 4,2. Nah, untuk yang di sini HP-nya itu negatif 17,7. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kita membahas tentang persamaan nilai mutlak yang ditandai dengan tanda sama dengan,
Nah, sekarang untuk pertidak samaan itu ditandai dengan adanya tanda kurang dari, lebih dari, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang definisi pertama. Untuk A lebih besar sama dengan 0. Nah, dari definisi pertama itu ada 2 poin. Nah, untuk definisi pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari A, berarti X lebih besar dari negatif A kurang dari A. Nah, untuk yang poin kedua itu nilai mutlak X lebih besar dari A, berarti X lebih besar dari A atau X kurang dari negatif A. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Kira-kira kalau contoh soalnya seperti ini, nilai mutlak X kurang dari 4, itu kita mengerjakannya dengan poin yang pertama karena sesuai dengan di sini. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, karena nilai mutlak X kurang dari 4, nah ini kan sudah ada rumusnya atau mungkin penjelasannya di sini. Nah, langsung kita operasikan saja. Berarti di sininya negatif A itu negatif 4 karena dia di sini 4. Nah, itu kurang. Nah, di sini X lebih besar dari negatif 4 kurang dari A. Nah, setelah kita mengetahui ini 4-nya. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bentuk garis bilangannya. Nah, karena bilangan positif itu di sebelah kanan dan bilangan negatif itu di sebelah kiri untuk garis bilangan. Nah, berarti di sini kita tuliskan 4, di sini kita tuliskan negatif 4. Langsung kita hubungkan. Nah, seperti ini untuk soal dengan penyelesaian poin pertama. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih dari 4. Nah, karena tanda di sini lebih dari, berarti kan sesuai dengan poin yang nomor 2. Nah, sesuai dengan poin yang nomor 2 berarti di sini kita tulis X lebih besar dari 4 atau X kurang dari negatif 4. Nah, di sini kita bentuk juga, kita buat garis bilangannya juga. Nah, X lebih dari 4 berarti kan 4-nya di sini. Nah, negatif 4-nya ada di sini. Nah, ini kita tarik garis ke kanan. Sekarang dia lebih dari 4. Berarti kan lebih dari 4 kan setelah 4 ada 5, 6, 7, 8. Maka itu kita tarik ke sana. Kita tarik ke kanan. Nah, sebaliknya dia kurang dari negatif 4. Berarti kan dia tarik garis ke kiri karena di situ kurang dari negatif 4. Ya, saya melanjutkan yang dijelaskan teman saya, yaitu tentang definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi sudah dijelaskan definisi yang pertama, yaitu untuk A lebih besar sama dengan 0 ya. Di sini saya akan menjelaskan definisi yang kedua, yaitu untuk A kurang dari 0. Ya. Di sini sama seperti definisi yang pertama, ada 2 poin juga. Poin yang pertama itu nilai mutlak X kurang dari A. Nah, di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi jika ada bentuk seperti ini, maka tidak ada nilai X yang dapat memenuhi. Terus poin yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih besar dari A, itu semua X memenuhi pertidaksamaan. Jadi ada hasilnya. Untuk contoh soalnya, misal nilai mutlak X kurang dari negatif 4. Nah, di sini sampai di sini jangan terkecoh dulu, jangan terkecoh.
tadi sudah dijelaskan teman saya. Di poin pertama itu ada nilai mutlak X. Di poin pertama dari definisi pertama ya, maksud saya ada nilai mutlak X itu kurang dari A, maksudnya seperti itu ya. Di sini ada nilai mutlak X itu kurang dari A juga kan ya. Tapi jangan terkecoh dulu. Nah, di sini dilihat dulu nilai A-nya. Di situ nilai A-nya kan lebih besar atau sama dengan 0 kan ya. Tapi di sini kan nilai A-nya itu kurang dari 0. Jika kurang dari 0 maka nilai A-nya negatif. Nah, maka dari itu soal ini memenuhi untuk definisi yang kedua, poin yang pertama yaitu nilai mutlak X itu kurang dari A, sehingga ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti jawabannya adalah kemudian penyelesaiannya itu sama dengan kosong. Ini. Kemudian contoh selanjutnya yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih besar dari negatif 4 ya. Mohon maaf ini kurang mungkin kan jelas. Negatif 4 nah, di sini. Nah, dilihat dulu di sini dari definisi kedua, poin yang kedua, apakah memenuhi soal ini? Lihat nilai mutlak X itu lebih besar dari ini dari A kan ya. A nya harus lebih kecil dari 0. Nah, 4 kan lebih kecil dari 0, berarti memenuhi definisi kedua, poin yang kedua. Berarti karena memenuhi, berarti hasilnya adalah ini, semua X memenuhi pertidaksamaan. Berarti semua X itu anggota bilangan real yang memenuhi anggota bilangan real yang memenuhi. Nah, coba kita tuliskan yaitu himpunan penyelesaiannya sama dengan bawah X, di mana X itu adalah anggota dari bilangan real. Oke, nah di sini saya akan mengerjakan latihan soal yang persamaan nilai mutlak karena ditandai dengan tanda sama dengan di sini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan negatif 1. Nah, sebelum kita masuki pembuktiannya, kita harus menguraikan definisinya terlebih dahulu. Yang kemarin kan definisinya yaitu x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari 0. Nah, di sini definisi yang pertama x lebih dari sama dengan 0 itu kita uraikan 2x plus 3 itu 2x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Maka, nah di sini ruas kirinya kita sisakan hanya ini variabel x sini. Nah, yaitu kedua ruas kita kurangi dengan 3. Ruas kiri dikurangi 3 tinggal 2x, ruas kanan dikurangi 3 tinggal ya, hasilnya negatif 3. Maka x lebih besar sama dengan negatif 3/2. Nah, untuk yang definisi x kurang dari 0 yaitu x kurang dari negatif 3/2. Nah, kita memasuki definisi yang pertama yaitu untuk membuktikan. Nah, di sini kan soal dari nilai mutlaknya itu 2x plus 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, untuk menghilangkan 3-nya ini, kedua ruas kita kurangi dengan 3. Ruas kiri dikurangi 3 tinggal 2x, ruas kanan dikurangi 3 menjadi negatif 4. Nah, x sama dengan negatif 2. Nah, itu kita buktikan di sini. Nah, berdasarkan soalnya tadi kan
nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan negatif 1. Nah, kita substitusikan dengan x yang sudah diketahui di sini yang kita operasikan yang tadi. 2 dikalikan dengan negatif 2 yaitu negatif 4. Nah, plus 3 sama dengan negatif 1. Nah, nilai mutlak negatif 1 kan hasil dari negatif 4 plus 3 yaitu kan negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 yaitu kan 1. Di sini kan sama dengan negatif 1. Nah, karena 1 itu tidak sama dengan negatif 1, maka di sini kan sama dengannya di coret seperti ini, berarti kan tidak sama. Nah, untuk yang kedua, untuk definisi x kurang dari 0, kita tulis negatif 2x plus 3 negatif kurung buka 2x plus 3 kurung tutup sama dengan negatif 1. Nah, ini kan negatifnya kan didistribusikan, kalikan dengan apa yang ada di dalam kurung ini, menghasilkan negatif 2x min 3 sama dengan negatif 1. Nah, sini kita hilangkan negatif 3-nya dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 3. Nah, di ruas kiri hasilnya negatif 2x, di ruas kanan itu 2. Nah, menghasilkan x sama dengan negatif 1. Nah, kita buktikan di nilai mutlaknya. Nah, ini nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan negatif 1. Nah, karena x-nya itu tadi diketahui sudah dihasilkan negatif 1, berarti kita substitusikan 2 dikali negatif 1 kan negatif 2 plus 3 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 2 ditambah 3 kan hasilnya 1 sama dengan negatif 1. Nah, nilai mutlak dari 1 itu ya 1. Nah, 1 di sini negatif 1, berarti 1 kan tidak sama dengan negatif 1. Maka HP-nya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini latihan soal yang kedua. Tadi sudah diberikan oleh teman saya, yaitu yang pertama itu tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang saya akan mencoba mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, sini soalnya yaitu nilai mutlak 5x plus 2 kurang dari 12. Kalau dilihat ini sesuai dengan definisi yang mana? Sesuai dengan definisi yang pertama, karena nilai A-nya itu lebih besar dari 0, ya kan ya. Terus dilihat lagi, tadi di definisi pertama kan ada 2 poin ya. Yang pertama yaitu kurang dari, yang kedua itu lebih dari. Ya, karena kurang dari maka ini negatif 12 kurang dari nilai x-nya berapa? 5x plus 2 kurang dari 12. Nah, seperti ini cara menuliskannya. Nah, karena kita ingin mencari nilai x-nya ini, maka kita harus menghilangkan yang mengganggu ini, duanya ya. Berarti masing-masing kita kurangi dengan 2. 5x 12 diambil 2, berarti negatif 14 kurang dari 5x kurang dari 10. Nah, dari sini kita kan ingin mengetahui nilai x-nya, berarti kita bagi dengan 5. Nah, negatif 14 dibagi 5 menjadi negatif 14/5 itu kurang dari